Dari India, Pak Roli izin saya ingin sampaikan, dalam hal menyeimbangkan hubungan antara BRICS dan Barat, India itu dianggap berhasil. India itu merupakan anggota dari BRICS, namun juga salah satu sekutu terpenting Barat di Asia Pasifik. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari posisi India di saat ini? Apakah Indonesia akan mengambil langkah yang kurang lebih sama? Saya ingat katanya Pak Prabowo Presiden bahwa thousands of friends are too few, but one enemy is too many. Apakah ini bentuk dari diplomasi politik yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto? Betul sekali, pada berbagai kesempatan terpisah, termasuk pada saat inaugurasi, Bapak Presiden menekankan bahwa 1.000 kawan masih kurang, gitu, satu lawan itu terlalu banyak. Dan sebenarnya kan itu juga menunjukkan adalah salah satu dari derivasi, turunan langsung dari politik luar negeri bebas aktif. Dan tentu saya tidak bisa bicara atas nama negara lain tentunya. Tapi for sure bahwa kita akan true to ourselves dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif tersebut, termasuk dengan berkawan dengan siapapun. Memang tidak mudah untuk selalu bernavigasi, terutama ketika kita bernavigasi di antara pihak-pihak yang mungkin kepentingannya sedang berhadap-hadapan. Tapi untuk kita percaya bahwa secara logik, secara common sense, apabila seluruh negara itu dapat duduk bersama-sama, mencoba mencari kepentingan bersama yang dapat dipenuhi secara kolektif, harusnya kerjasama itu tidak bersifat eksklusif. Kerjasama itu harus selalu diselenggarakan dalam sebuah wacana, dalam sebuah format yang seinklusif mungkin, melibatkan semua negara yang ada di dunia. Apalagi kita dalam konteks politik, kita adalah salah satu pendiri gerakan non-blok. Saat ini sudah lebih dari sekitar 120 negara anggotanya, dibandingkan dengan let's just say negara anggota PBB itu kan 193 negara. Non-blok saja sudah 120 beserta observernya. Artinya kita melihat bahwa kita merupakan figur yang entitled, layak untuk dapat memajukan diri, menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, negara-negara Global South untuk dapat lebih memiliki leverage, posisi daya tawar untuk yang berbicara di forum-forum global, termasuk diantaranya untuk isu-isu ekonomi. Dan dalam hal ini tentu kita akan bekerja sama, mungkin juga mirroring atau belajar dari pengalaman negara-negara lain, termasuk diantaranya India. Namun tidak terbatas pada 1-2 negara saja tentunya. Yang pasti kita tahu kadang-kadang kan the problem is not about the message. It's not only about the message, but also about how to convey the message. And who conveying the message. Conveying the message. Yes, dan buat kita dengan pendekatan kita yang mencoba selalu inklusif, kita berharap bahwa partners kita dari berbagai belahan dunia, dari berbagai kelompok grouping manapun dapat membuka diri untuk mendengarkan aspirasi Indonesia. Karena kita pun ingin berkontribusi sebenarnya terhadap partisipasi kita di forum-forum tersebut. Nah, who conveying the message? Dan dalam hal ini, tadi kan karena saya ambil contoh India ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai posisi India seperti yang tadi sempat saya sampaikan? Apakah who conveying the message dalam hal ini Pak Modi, Presiden Modi is a good messenger carrier untuk peran India di geopolitik dunia? Nah, tentu saya bukan juru bicara Kementerian Luar Negeri India, jadi saya tidak bisa berkomentar. Tapi saya bicara dalam konteks negara, bahwa negara itu kan Indonesia, let's face it, bahwa kita adalah anggota G20, dianggap sebagai 20 ekonomis terbesar di dunia saat ini, yang kedepannya akan lebih robust lagi kemajuan ekonominya. Kita salah satu negara dengan 3 demokrasi terbesar di dunia. Kita negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, meskipun kita bukan negara Islam. Banyak hal-hal yang sebetulnya menjadi potensi kita untuk maju lebih robust lagi ke depannya, dan akan coba kita materialisasikan, dan antara lain dengan cara berkawan dengan siapapun, mencari titik-titik temu dengan negara-negara tersebut, baik secara individu ataupun secara kolektif, untuk kepentingan bersama. Jadi lagi-lagi, who conveying the message-nya dalam hal ini adalah Indonesia. Postur kita itu adalah postur yang dihargai. Contoh kecil saja, fakta bahwa negara-negara BRICS memutuskan kurang dari 3 bulan
sudah menerima aplikasi Indonesia sebagai anggota penuh. Sebuah proses yang biasanya itu mungkin dilakukan dalam kurun waktu sekitar setahun atau bahkan lebih untuk negara-negara lain yang menjadi anggota BRICS. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan bahwa Indonesia pun bisa memberikan kontribusi positif terhadap agenda-agenda yang sekarang sedang mereka susun, agenda yang sedang mereka formulasikan atau mereka bahas bersama. Jadi kita memiliki postur untuk ikut mencoba shaping the norm, baik itu di dalam BRICS ataupun beyond. Baik, terima kasih sudah cukup jelas Pak Roli. Tanggapan dari Pak Aryawan mengenai hal ini, positioning Indonesia. Iya, kalau dari posisi Indonesia kan, kalau dari data yang ada, China itu memiliki market yang cukup besar. Kalau dari data yang ada, dia investasi sekitar 5,78 miliar dolar AS. Ya, sekitar 11.551 proyek di periode 2024, Januari sampai dengan akhir tahun ini. Dan memang ini kalau dilihat pasar ini cukup besar, artinya apa yang kita bisa lakukan dengan China. Karena dia adalah salah satu membership yang ada di BRICS. Yang kedua adalah kalau kita lihat BRICS ini memang juga punya potensi. Artinya dengan kita ada masalah misalnya berkaitan dengan EU Deforestation Law, yang kita tahu bahwa produk crude palm oil kita, kelapa sawit kan nggak bisa tembus ke pasar Uni Eropa, belum banyak bisa tembus. Ini bisa menjadi pasar alternatif untuk kita bisa masuk pasarnya ke negara-negara yang di BRICS. Mudah-mudahan seperti kekuatan-kekuatan yang ada, seperti Brazil misalnya kuat di kedelai, daging, dan gula, dan ini bisa kita optimize dalam peluang kerjasama berkait dengan teknologi pertanian. Afrika Selatan, dia kuat di misalnya sektor-sektor seperti migas, emas, dan sebagainya. Dan India misalnya dia adalah salah satu pemain farmasi global dan teknologi. Nah ini yang kita juga bisa kembangkan. Nah, positioning Indonesia adalah sebagai penyeimbang juga. Indonesia juga bisa playing on the playing field yang ada gitu. Bisa menjadi bridge builder yang ada. Artinya kita harus juga cantik, bisa bermain dalam dua area ini. Tetap Indonesia menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara BRICS karena kita sudah masuk ke sana. Tetapi Indonesia juga punya relation yang baik dengan negara-negara lain sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Nah, dengan kondisi yang konstelasi yang ada, kita tentu tidak terjebak di dalam isu-isu seperti dedolarisasi atau pengenaan teks yang ada. Karena law-nya kan semua juga ada. Nggak mungkin misalnya dikenakan teks 100% negara-negara lain yang ada. Terjadinya trade war itu kan salah satunya ketika China dan Amerika Serikat melakukan perang tarif. Memang esensial dari yang namanya fair trade itu belum banyak, belum terjadi yang ada di dunia ini. Ya free trade yang ada pun juga banyak menekan negara-negara yang terbelakang atau negara-negara yang berkembang. Untuk itulah Indonesia untuk upscaling level ke yang lebih tinggi, mau nggak mau kita mengambil peran ini. Menurut saya mengambil peran untuk menjadi full membership di BRICS adalah satu langkah yang tepat. Dan ini sudah bagian dari proses yang panjang yang kita lakukan sejak KTT di Johannesburg di Afrika Selatan waktu yang lalu. Jadi ini bukan keputusan yang baru saja diambil, tapi sudah merupakan rangkaian panjang dan bentuk-bentuk pertemuan yang sudah berlangsung sejak lama. Betul. Dan ini adalah momentum internasional yang pertama Pak Prabowo bisa lakukan. Dan ini momentum yang cukup baik. Karena waktu periode Pak Jokowi... Saya juga kaget Pak, karena Januari itu tanggal 5 kalau tidak salah ya baru saja diumumkan bahwa yang saya dengar ketika Menteri Luar Negeri Indonesia ke BRICS ke Kazan Rusia pada saat itu, yang kami dengar beritanya adalah sebagai mitra ya, jadi partner states. Tapi Januari diumumkan bahwa menjadi full membership of BRICS. Gitu menambahkan Mbak Syafira, waktu saya diwawancara di sini itu masih menjadi negara mitra memang. Memang aksesi atau prosesnya cukup cepat di BRICS ini. Beda dengan yang OECD karena ada beberapa hambatan ya Pak ya. Kita masih aksesi ke negara-negara di OECD. Tapi mudah-mudahan dengan gebrakan-gebrakan yang ada, Indonesia bunyi lah di pasar luar negeri. Kita tidak hanya menjadi follower saja, tapi kita menjadi pemain kunci ke depan. Pasti, ya hopefully.